Introducing me, Research, and the Coins Halo. Selamat jumpa Sobat Peradaban. Selamat berjumpa dengan saya di channel Peradaban Rempah dan Kapal ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Andi Hilman, atau yang biasa disebut dengan Hilman. Saya seorang periset dan penulis sejarah peradaban awal Indonesia, yang sudah menulis beberapa buku tentang sejarah, Kamus Latin dan Peradaban Manusia Indonesia. Buku yang terakhir adalah tetralogi dari seri Peradaban Rempah-Rempah dan Kapal. Channel saya ini boleh dibilang merupakan antitesis dari keyakinan bersejarah masyarakat pada umumnya di era prasejarah, terutama yang berkaitan dengan permulaan peradaban kita di masa-masa yang sangat lampau. Yang dimaksud dengan kajian peradaban kuno di sini, tidaklah terbatas hanya menstudi sejarah tertulis seperti Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani atau Tiongkok kuno, melainkan di era yang jauh ke belakang dari masa-masa sejarah yang tercatat. Termasuk dalam hal ini, berkaitan pula dengan kelahiran serta migrasi manusia purba di zamannya. Mempelajari dunia purbakala beserta konstruk kesejarahannya sangatlah rumit, tapi lebih sulit lagi untuk menerimanya. Hal ini disebabkan oleh kultur berpikir masyarakat kita dan dunia yang sudah terdoktrin pada standarisasi keilmiahan dan kesejarahan umum. Padahal, setelah saya teliti selama belasan tahun, sejarah kepurbakalaan adalah suatu lingkup pengetahuan yang tidak mempunyai preseden keilmiahannya secara sistematis, karena yang difokuskan oleh para peneliti hanyalah objek benda, objek-objek non-teks yang tidak mempunyai riwayat kesejarahannya sama sekali. Contohnya adalah Stonehenge, yang dulu pernah saya lihat dan amati secara langsung di Inggris, atau situs-situs megalitikum di Lahat, Tetegewo, 50 Koto dan Lembah Bada. Mengingat yang diobservasinya cuma sekedar benda dan barang, jangan heran jika mereka tidak mampu mengeksplanasi riwayat dari benda-benda yang bersangkutan. Di bangku kuliah, mereka tentu mempelajari sejarah kebudayaan berbagai jenis benda peninggalan masa lampau, seperti prasasti, hingga lukisan-lukisan gua yang ada di berbagai tempat, ekskavasi situs purbakala, menaksir umur artefak, mengamati pergerakan evolusi manusia purba, dan tentu saja meneliti fakta sejarah di balik artefak. Namun demikian, mereka bukanlah sejarawan anti-mainstream yang nalurinya lebih peka dan mampu menangkap realitas di balik benda atau suatu objek, sesuatu yang tidak dimiliki oleh para sejarawan di universitas manapun di dunia. Namun yang sering tertolak pula. Mengapa? Karena di banyak situs purbakala, seringkali tidak ditemukan prasasti yang mendampingi atau menyertai dari temuan benda-benda tersebut. Dengan demikian, sejarah pun terhenti di sana. Karena doktrin kesejarahan di kampus secara tegas menyatakan bahwa tidak ada catatan, tidak ada sejarah kalau tidak ada tulisan dalam bentuk teks atau prasasti, maka tidak ada sejarah. No document, no history. Saya merasa perlu membuat prelude atau pendahuluan yang panjang, yang mungkin bisa mencapai 20-an episode. Hal ini disebabkan oleh luas dan dalamnya kajian peradaban ini, yang menjangkau era puluhan dan bahkan ratusan ribu tahun silam yang bagi sebagian besar orang mungkin dianggap mengada-ada atau omong kosong besar. Nah, jadi untuk alasan itulah saya membutuhkan pengantar yang sangat panjang, mengingat kajian ini merupakan yang pertama di dunia dan baru satu-satunya. Dengan kata lain, saya ingin kawan-kawan semua memahami semua latar belakang yang membangun perspektif pengetahuan saya tentang konsep peradaban awal manusia, beserta kecenderungannya. Sehubungan dengan hal itu, saya merasa perlu untuk menjelaskan pula bahwa di tahun 90-an awal, saya pernah bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Denmark, yang mengakreditasi negara-negara di wilayah Skandinavia lain, seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Islandia. Juga 3 negara di kawasan Baltik, yaitu Litonia, Latvia, dan Estonia. Jadi secara total semuanya ada 8 negara. Nah, pengalaman kerja keliling dan kuliah saya di sana itulah yang di kemudian hari memberi insight atau wawasan yang mendalam tentang peradaban purba di negara-negara Skandinavia dan juga kawasan Baltik. Karena ternyata pada fragmen-fragmen waktu tertentu, beberapa negara tersebut mempunyai keterkaitan yang cukup signifikan dengan masa kuno Indonesia. Selanjutnya, saya juga pernah bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia Inggris di London yang mengakreditasi Britania Raya seperti Inggris, Wales, Skotlandia, Irlandia Utara, juga Republik Irlandia. Tetapi, semua itu saya lakukan dalam waktu yang sangat singkat. Mengingat fokus saya kemudian lebih tertuju kepada pendidikan di sana, yaitu mempelajari metodologi ilmu sejarah. Dan, untuk pertama kalinya dalam hidup, saya ikut tur atau safari sejarah ke gua di Altamira, Spanyol. Gua Goram di Gibraltar, atau Las Chaux, di Prancis, yakni untuk menyaksikan secara langsung karya-karya manusia purba dalam bentuk coretan dan lukisan yang berusia puluhan ribu tahun lalu.
Di tahun 2000 awal, saya berkesempatan pula mengunjungi gua-gua yang ada di region Asia Tenggara. Seperti Niah di Malaysia, Gua Phong Na dan Sandung di Vietnam, Gua Tem Dinh di Thailand, atau Klau di Filipina. Yang belakangan diketahui, atau saya baru tahu bahwa gua tersebut ternyata menyimpan banyak rahasia peradaban manusia, berusia setara dengan Indonesia. Sobat peradaban, perjalanan atau pengalaman-pengalaman saya itu bukanlah dimaksudkan untuk show off atau pamer, melainkan sebagai bekal kepantasan atau kelayakan bagi saya dalam mengeksplanasi kajian peradaban di masa prasejarah ini. Benar, kredibel atau kompetennya, suatu kajian memang bukan didasarkan pada lamanya Anda berada di luar negeri, melainkan pada esensi dan materi intinya, pada substansinya. Tapi justru itulah gunanya saya pernah ada di sana, karena salah satunya saya sempat berada di Royal Danish Library, Copenhagen, Denmark dan British Library di London, Inggris, yakni sebagai dua di antara perpustakaan terbesar di dunia. Itu adalah tempat di mana saya menemukan referensi yang dibutuhkan. Dan itu yang membuat beberapa daftar pustaka di dalam tetralogi buku saya mungkin tidak bisa Anda temukan di Wikipedia atau di mesin pencarian apapun. Oke, kita lanjut ya. Karena saya kehabisan bekal dalam melakukan penelitian, akhirnya saya terpaksa ikut magang secara intens selama 3 tahun di sebuah perusahaan kayu. Yang keputusan itu membuat saya berkelana di hutan-hutan dan pedalaman Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan juga Papua. Itu terjadi antara tahun 2008 sampai ke 2011. Kemudian di tahun 2012 saya berada di Pulau Seram dan Halmahera sebagai staf inspeksi tetap. Lalu mulai tahun 2014 saya berkelana di hutan-hutan Sumatera, sebagai konsultan dan sekaligus teknisi dalam pengolahan kayu rimba. Nah, dari sanalah babak baru riset saya dimulai lagi, di mana di awal tahun 2014 saya memasuki dunia numismatik atau kelompok pecinta uang kuno dan media barter. Di banyak sungai Sumatera, mulai dari Aceh sampai Lampung, saya melihat kegiatan masyarakat di sungai-sungai, seperti Sungai Batanghari, Rokan, Kampar, Siak, Ogan, atau Musi yang mencari barang-barang kuno dari dasar sungai. Melalui para penyelam lokal di sana saya menemukan koin-koin yang berasal dari dinasti Han, Song, Ming, Tang, Sui, Wang Meng, sampai Qing. Dan yang lebih mengguncang pikiran dan membuat syok batin adalah ketika saya mendapatkan koin Ghost Face yang berasal dari era negara-negara berperang di tahun 400 sebelum Masehi dan Ban Liang tahun 220 sebelum Masehi dari dinasti Qin, juga koin Wuju dari dinasti Han tahun 206 sebelum Masehi 220 Masehi. Secara pribadi saya memiliki 7 keping koin Ghost Face atau Enos itu, lalu 80-an keping koin Ban Liang, dan terutama koin Wu Qi yang mungkin punya sekitar 200 keping. Sobat peradaban, koin-koin itu bukanlah koin-koin langka yang menjadi buruan para kolektor, melainkan koin-koin biasa yang harganya sangat terjangkau di pasaran umum. Karena jumlahnya cukup banyak, kecuali koin Ghost Face atau Enos tadi. Satu persoalan yang mendadak muncul di pikiran saya, mengapa para sejarawan dan arkeolog kita tidak pernah mau mengutak-utik koin-koin bersejarah tersebut? Apa mereka kurang bahan referensi? Padahal ada kitab Hao Hanshu dan The Bambus Inscriptions yang banyak menjelaskan tentang peradaban Tiongkok kuno. Atau jangan-jangan mereka cuma tertarik pada objek-objek besar yang prestisius dan fenomenal? WHO knows. Lalu pertanyaan berikutnya yang bermain di benak saya adalah, di tahun 2020, perniagaan komoditas apa saja yang ramai ditransaksikan antara Tiongkok dan wilayah-wilayah di Indonesia? Apakah keberadaan koin-koin tersebut di sungai-sungai Indonesia merupakan hasil jarahan atau merompak di laut dan sungai? Tentu saja kita harus menepis jauh-jauh kemungkinan tersebut. Oh ya, di sini juga bisa disampaikan bahwa menurut cerita sesepuh para penyelam pada dekade 1980 dan 1990-an, konon koin-koin dan media barter dari dinasti Zhou awal yang berkusa, sekitar tahun 1046 sebelum Masehi, pernah ada di Indonesia. Tetapi sayangnya kini sudah berpindah tangan ke kolektor-kolektor asing yang paham dengan benda-benda bernilai sejarah tinggi. Jika informasi itu benar dan nyata, rasanya kita harus berpikir keras agar mampu menyelami eksistensi tanah leluhur kita bersama orang-orang yang hidup di masa itu. Selain orang-orang numismatik, jarang yang mengetahui dan menyadari kalau sebenarnya koin mata uang mempunyai posisi kesejarahan yang sangat menentukan. Mengapa bisa begitu? Karena koin bisa memvalidasi sebuah kebenaran sejarah yang ada, dan sebaliknya, benda kecil itu bisa pula menganulirnya. Jadi, sebuah koin mata uang dapat menjadi saksi hidup buat memastikan peristiwa-peristiwa yang berlangsung di dunia. Mengapa koin-koin itu begitu berdaulat? Karena sebuah koin mata uang hanya bisa dicetak, diterbitkan, dan diedarkan oleh pihak-pihak yang memegang supremasi kekuasaan, baik dalam bentuk pemerintahan maupun lembaga-lembaga hukum
atau sebuah perusahaan yang eksistensinya diakui secara resmi oleh pihak yang berkuasa saat itu. Contohnya adalah kita bisa menganulir kebenaran tentang penjajahan di Indonesia yang konon berlangsung selama 350 tahun melalui, misalnya, koin atau Pitis Jambi dan Pitis Palembang. Kesultanan Palembang dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 7 Oktober tahun 1823, yang secara otomatis diikuti oleh penghentian penerbitan Pitis Palembang. Dengan kata lain, ini membuktikan bahwa Kesultanan Palembang tidaklah dikuasai pemerintah kolonial Belanda selama 350 tahun, melainkan hitungannya setelah tahun ke-1825. Demikian pula halnya dengan Kesultanan Jambi yang mempunyai Pitis atau koin Jambi. Kesultanan Jambi dihapuskan oleh Belanda secara resmi pada tahun 1906, yang dengan demikian mengakhiri pula kedaulatan Pitis Jambi yang sudah berlangsung sejak abad ke-17, karena diganti oleh koin-koin kolonial. Hal yang sama berlaku pula di daerah-daerah lain, seperti Aceh, Siak, beberapa kerajaan di Jawa, seperti Cirebon dan Banten. Kemudian koin-koin China di Bali, koin Sulawesi di abad ke-18, dan koin British Borneo di Kalimantan. Ketika dalam gambaran kita pemerintah kolonial Belanda menguasai Indonesia secara penuh, ternyata anggapan serta pandangan tersebut keliru. Karena pada waktu itu, di sebagian besar wilayah Nusantara sudah beredar koin-koin cash China sejak abad keempat sebelum Masehi, hingga tahun 1911, yang merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Qing di Tiongkok. Dengan kata lain, Belanda dan Foch hanya berdaulat di wilayah-wilayah yang di sana beredar koin mata uangnya, atau bisa jadi beredar bersama, seperti yang terlihat di Pulau Jawa. Seluruh riwayat koin itu sudah diterbitkan dalam bentuk buku di tahun 2016 sampai 2017, yang kemudian saya serahkan ke kantor Sekretariat Negara bersama sebuah album koin Nusantara, dan lalu Direktorat Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang sayangnya di sana, buku tersebut tidak mendapatkan sambutan semestinya. Nomor, jangan salah paham. Saya bukan lagi curhat, saya cuma ingin menggarisbawahi bahwa begitulah wajah pemerintah beserta institusi pendidikan kita yang sejak dulu tidak pernah hirau kepada dunia kesejarahan. Padahal buku itu berisi tentang konstruksi sejarah peradaban Indonesia yang dihasilkan melalui riset langsung ke sungai-sungai di Sumatera, Jawa dan Kepulauan Maluku, di mana di ketiga pulau tersebut, saya menemukan koin and nose atau ghost face yang berasal dari kurun waktu negara-negara berperang di daratan Tiongkok di era dinasti Zhou Timur sekitar tahun 475 sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi. Untuk sobat ketahui, selain uang ghost face yang sangat langka di Indonesia, koin-koin lainnya cukup berlimpah dan berharga relatif murah. Koin-koin China dan koin-koin Nusantara yang ada, mungkin jumlahnya bisa mencapai puluhan hingga seratusan juta keping. Fenomena ini membuktikan bahwa, meskipun usia dari koin-koin tersebut menunjukkan angka ribuan tahun lalu silam, tapi itu semua bukanlah termasuk koin-koin langka yang bernilai jual tinggi. Baik, selanjutnya ada lagi koin-koin anomalis yang selalu dikatakan sebagai uang resmi dari kerajaan atau kedatuan Sriwijaya. Padahal, kalau boleh jujur, sebenarnya tidak ada rujukan yang pasti mengenai hal tersebut. Itu bisa-bisanya sejarawan kita saja. Demikian pula dengan berbagai ukuran, jenis, bentuk dan materi dari media barter, atau alat tukar selain mata uang di banyak sungai Sumatera, yang selalu dikaitkan dengan Sriwijaya atau masa-masa sebelumnya. Buat saya, pandangan dan keyakinan itu adalah sesuatu yang sepenuhnya spekulatif, karena sejak zaman purba material media barter sudah ada, dan menjadi fenomena umum di seluruh dunia. Jadi sebaiknya tidak usah selalu disangkut pautkan dengan eksistensi Sriwijaya di abad ke-7, atau Pra-Sriwijaya. Next, saya juga harus mengenalkan stempel seal yang banyak ditemukan di sungai-sungai Sumatera dan Jawa. Oleh banyak orang, benda-benda itu kembali dihubungkan dengan Sriwijaya lagi, lalu Mataram kuno atau Majapahit. Padahal dalam kajian saya, benda-benda ini mungkin sesuatu yang mendahului peradaban lembah Indus, yang konon eksis di milenium kedua sebelum Masehi, atau lebih tepatnya di tahun 2600 sebelum Masehi, hingga 1900 sebelum Masehi. Mengapa saya katakan demikian? Karena stempel di peradaban lembah Indus dibuat dari tanah liat yang umum, sementara stempel kita terbuat dari timah padat atau perunggu. Terakhir, sebagai penutup di episode perkenalan ini, saya harus mengatakan bahwa tanpa diduga, pengalaman kerja eksploratif saya di bidang kayu rimba ternyata membuat saya mampu menganulir dan bahkan membantah pandangan-pandangan asing tentang keberadaan kayu-kayu unggulan yang ada dalam catatan-catatan Mesir kuno dan Mesopotamia.
100% saya menjamin bahwa yang tersebut pada naskah-naskah Mesopotamia dan Mesir sebagian besar adalah kayu-kayu endemik dari Indonesia dan Asia Tenggara. Para peneliti dan sejarawan asing tersebut mungkin sosok yang sangat terkenal dan dianggap kredibel. Tetapi mereka tidak pernah menjadi seorang tukang kayu yang secara spesifik mempunyai pengetahuan dalam mengidentifikasi jenis-jenis kayu dan mengenal klasifikasinya dalam hal tingkat kekuatan kekerasan dan keawetannya. Mereka pun mungkin tahu tentang banyak kayu, tetapi pasti tidak sampai mengenal 400-an lebih jenis kayu rimba komersial. Sebagaimana saya dan tim pernah membuat katalog kayu rimba di tahun 2013 untuk Departemen Kehutanan, yang kemudian namanya berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun ke-2014. Dengan hanya mengandalkan uji coba lab dengan satu sampel atau spesimen dari spesies kayu, para ahli tersebut berani langsung memberi stempel nama Latin dan botani, kemudian mempublikasikannya melalui jurnal dan pembuatan buku, tanpa mengetahui bahwa kayu-kayu di Indonesia mempunyai banyak spesies yang memiliki karakteristik mirip dan nyaris serupa satu dengan lainnya, dan dengan nama daerah atau lokal yang berbeda pula. Cukup? Belum. Karena sama halnya dengan di Brazil, pohon kayu kita yang belum diberi nama jumlahnya cukup signifikan. Sebagai contoh, jika di Barat dan di Afrika hanya mengenal istilah kayu hitam atau blackwood, maka kayu hitam di Indonesia punya banyak spesiesnya, seperti kayu amara, kayu hitam, toetandu, sono keling, sora, kayu lotong, eboni, kayu maitong, gito-gito, kayu arang, bengkoal, malam, dan lain sebagainya. Dan itu belum termasuk spesies-spesies yang belum teridentifikasi. Jadi dengan pengetahuan semacam itulah yang pada akhirnya membuat saya bisa membalikkan klaim para ahli yang ternyata sama sekali nggak ahli di bidang kayu. Kita lanjut lagi ya. Atas undangan dan sponsor dari seorang kerabat, tahun 2017 lalu, saya pergi ke Amerika Serikat dan melakukan perjalanan panjang untuk mengunjungi beberapa museum terkenal di sana. Antara lain ke Museum Dallas Boston, Yale University di Connecticut, Cooper Hewitt Smithsonian di New York, dan The Fowler Museum di Los Angeles. Apa yang saya temukan di sana sangat mencengangkan, dan bahkan bikin badan menggigil, karena saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri artefak-artefak dari Lampung yang membuka sebagian besar tabir sejarah peradaban kuno Indonesia. Saya tidak akan menyebutkan nama dan jenis benda itu sekarang, karena nanti baru akan digelar setelah sesi pengantar studinya sudah dituntaskan. Jadi, begitu ya kawan-kawan, ternyata riwayat peradaban kita di era prasejarah tidaklah sesederhana sebagaimana yang diterangkan oleh buku-buku sejarah atau jurnal arkeologi. Karena pada kenyataannya peradaban kita memang sangat rumit dan kompleks, juga problematik. Dalam melakukan riset kepurbakalaan, kita tidak boleh membatasi diri hanya pada temuan-temuan besar dan spektakuler, tetapi harus juga terhadap apa yang benar-benar mewakili semua karakteristik yang hidup serta tumbuh di tanah dan air kita. Last but not least, kuliah online ini adalah sebuah perintisan dalam pendidikan sejarah peradaban Indonesia, yang tentunya masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan di sana-sini. Untuk itu saya memohon maaf serta maklumnya kepada sobat peradaban semua. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya, yang masih dalam kerangka atau spektrum pengantar dan pendahuluan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Townsend Dank.